Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran kita di pelajaran yang kelima dengan judul Menjalankan Petunjuk Allah. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang luar biasa baik dalam kehidupan kami, memberikan anugerah dan berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Biarlah Tuhan akan memberkati kami, menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami setiap isi firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan kami pelajari pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu-waktu kami untuk belajar bersama-sama dalam sekolah minggu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama dari teladan Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia begitu taat kepada Tuhan Allah. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap perintah Tuhan, setiap petunjuk Tuhan, dan dia lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan pada dirinya. Nah, kita tahu Nabi Elia hidup di masa pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab adalah seorang raja Israel yang jahat di mata Tuhan oleh karena dia menyembah kepada Baal. Dia sudah meninggalkan Tuhan Allah Israel, Tuhan yang sudah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kita juga mungkin sering mendengar firman Tuhan bagaimana Nabi Elia pernah mengalahkan 1000 Nabi Baal. Itu Elia lakukan sebagai bentuk kesetiaannya kepada Tuhan, karena dia ingin menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa hanya ada satu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang patut disembah, dan kepadanya lah bangsa Israel harusnya beribadah, yaitu Tuhan Allah Israel, Tuhan yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan, dan menyertai mereka sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi sayangnya bangsa Israel lebih mendengar raja mereka yang jahat. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh raja mereka dengan menyembah kepada Baal, tidak setia dan menyembah kepada Allah Israel. Tuhan yang penuh kasih itu sebenarnya tidak ingin menghukum bangsa Israel, tetapi oleh karena bangsa Israel begitu bebal dan sudah mengecewakan Tuhan, Tuhan ingin bangsa Israel kembali kepadanya, maka Tuhan memberikan hukuman sebagai peringatan supaya mereka meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Hukuman ini disampaikan oleh Nabi Elia di ayat yang kita baca tadi, bahwa akan terjadi kekeringan, akan terjadi masa sulit oleh karena hujan tidak akan turun pada waktu itu. Dalam menyampaikan berita ini, hukuman yang daripada Tuhan ini tentunya
Elia harus menghadapi resiko. Oleh karena kita tahu bahwa Ahab dan Isabel begitu membenci Elia, karena Elia tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, dan itu menjadi suatu hal yang memojokkan bagi pemerintahan Raja Ahab. Dan Raja Ahab tidak suka dengan itu, Isabel tidak suka dengan itu. Oleh karena itu mereka tidak menyukai kehadiran Elia. Dengan kabar yang diberikan Elia sebagai peringatan kepada bangsa Israel akan ada hukuman dari Tuhan, masa kekeringan yang akan dialami, pastilah membuat Raja Ahab dan Isabel tidak diam saja. Mereka pasti punya suatu rencana untuk menangkap Elia atau mungkin menghukum Elia, bahkan mungkin membunuh Elia, supaya tidak mengganggu jalannya pemerintahan Raja Ahab yang selama ini sudah dia jalankan, yang bagi dirinya itu adalah suatu kebenaran, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang salah dan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Oleh karena kasih Nabi Elia yang besar kepada bangsa Israel, dia tidak ingin bangsa Israel dihancurkan oleh Tuhan, maka Nabi Elia dengan taat dan setia mendengungkan atau menyampaikan hukuman itu kepada seluruh bangsa Israel dan juga kepada rajanya, dengan harapan mereka berubah, dengan harapan mereka merespon positif berita ini, dan mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa mereka, bertobat dan kembali kepada Allah Israel. Tetapi kalau kita tahu ya, bahwa apapun yang disampaikan oleh Nabi Elia, peringatan-peringatan dari Tuhan, petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan untuk Nabi Elia sampaikan, tidak pernah didengar oleh Ahab dan seluruh bangsa Israel. Bahkan dalam kisah selanjutnya kita tahu bahwa Nabi Elia pun pernah mengalami depresi berat, sehingga dia seakan-akan ingin mati rasanya, karena dia merasa bahwa dia berjuang sendiri untuk membawa kembali bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, setiap hal yang dihadapi oleh Elia, kesulitan-kesulitan yang harus dia jalani nantinya ketika dia harus menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel, itu tidak membuat dia takut, tidak membuat dia merasa ciut ya. Dengan berani tetap dia dengan setia dan taat menyampaikan apa yang Tuhan firmankan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, itulah ketaatan Nabi Elia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel, dia sampaikan dengan tepat. Tidak ada kurang, tidak ada lebih, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk dia sampaikan kepada bangsa Israel. Selain itu, Nabi Elia juga taat ketika Tuhan memerintahkan dia untuk bersembunyi di Sungai Kerit ya. Di ayat yang ketiga Tuhan mengatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Nabi Elia melakukan itu. Dia pergi ke Sungai Kerit dan bertahan di situ selama masa kekeringan terjadi. Dan luar biasanya ketika dia taat, dia tahu bahwa Tuhan memelihara kehidupannya. Oleh karena itu dia tidak takut, dia tidak khawatir. Meskipun dia harus ada di tengah-tengah hukuman yang terjadi untuk bangsa Israel, dia juga harus merasakan itu. Dia tetap percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dia. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia tinggikan, Allah yang dia taati itu akan memelihara kehidupannya selama masa hukuman terjadi. Dan itulah juga yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Elia. Di ayat-ayat selanjutnya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupannya dengan
menyuruh burung gagak membawa makanan bagi Nabi Elia. Dan Nabi Elia percaya kepada firman Tuhan itu. Dan dia pun memutuskan untuk pergi ke Sungai Kerit dan hidup di situ. Ketika dia percaya, ketika dia taat, Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan memelihara Nabi Elia seperti apa yang difirmankannya. Burung gagak datang membawa roti dan daging untuk Nabi Elia makan. Dan dia bisa meminum dari Sungai Kerit. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, bahwa ketika masa kekeringan tentunya sungai akan kering. Tapi luar biasanya Sungai Kerit di mana Nabi Elia bersembunyi tidak mengalami kekeringan sama sekali. Itu adalah karya yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Nabi Elia. Yang kedua, kita tahu bahwa burung gagak muncul ketika ada bangkai. Ya, dia memakan entah itu manusia yang sudah mati dan mayatnya tergeletak di tanah, atau mungkin hewan-hewan yang mati yang dibiarkan begitu saja. Burung gagak ini memakan daging hewan atau manusia yang mati tersebut. Tetapi luar biasanya Tuhan memakai burung yang seperti ini untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Membawa roti dan daging untuk bisa dinikmati oleh Nabi Elia. Sesuatu hal yang kontras. Itulah Tuhan Allah yang luar biasa, yang diyakini oleh Nabi Elia bahwa dia adalah Tuhan Allah yang sesungguhnya, yang punya kuasa, yang patut ditinggikan dan disembah. Oleh karena itu, Nabi Elia taat dan percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Dia tidak sedikit pun meragukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai yang ke-6 tadi, bahwa ketika Tuhan berfirman, tidak ada argumen, tidak ada penolakan, tidak ada alasan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Tetapi dengan taat dan patuh, dia melakukan semua sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan juga hidup seperti Nabi Elia. Dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap taat, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ketika kita taat dan melakukan semua seperti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang dialami oleh Nabi Elia juga akan kita alami. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, berkat-berkat akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Mungkin bukan secara jasmani, mungkin bukan secara materi, tetapi berkat-berkat yang benar-benar kita butuhkan untuk kita menghadapi masa-masa ke depan, di masa-masa sulit kita. Ketika kita membutuhkan kekuatan, Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan penghiburan, Tuhan berikan penghiburan dalam kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan keuangan, Tuhan juga akan cukupkan itu bagi kita. Semua Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Saat kita berlaku setia, saat kita berlaku taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Kita lihat bahwa Nabi Elia diizinkan juga masuk di dalam penghukuman yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Dia diizinkan untuk hidup di masa-masa kekeringan itu. Tetapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita pun Tuhan izinkan untuk menghadapi ujian. Kita pun diizinkan Tuhan untuk mengalami kesesakan, kesulitan, pergumulan. Tetapi yakin dan percaya di tengah-tengah semuanya itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama kita, memelihara kita seperti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Nabi Elia.
asalkan ya ada syaratnya, kita taat, kita setia, dan kita terus mendengarkan firman Tuhan untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk kita perbuat, kita lakukan dengan setia. Tidak ada penolakan, tidak ada sangkalan, tidak ada kekecewaan, tetapi kita lakukan semuanya dengan sukacita, dengan memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dialah Allah yang benar-benar menolong kita, menyertai kita, dan setiap firman-Nya adalah kebaikan bagi kehidupan kita. Sehingga dengan penuh sukacita, dengan hati yang rela, kita melakukan semua firman Tuhan, semua petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui Alkitab yang kita baca tiap hari. Maka ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi pada Nabi Elia. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada kesembuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama terus taat kepada firman Tuhan. Petunjuk yang Tuhan berikan melalui Alkitab yang kita baca tiap hari, mari kita lakukan dengan setia. Dan pada saat kita mengalami masa-masa sulit, pada saat kita mengalami pergumulan, yakin dan percaya kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Oleh karena kita memegang firman Tuhan yang terus kita baca, kita renungkan dan kita lakukan, itulah yang akan menolong kita untuk melalui semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari Nabi Elia bagaimana dia taat walaupun harus mengalami masa-masa sulit. Dan saat dia taat, Tuhan berkarya, Tuhan memelihara. Demikian pula kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat meskipun kami harus hidup di masa-masa sulit. Kami harus ada di dalam pergumulan kami, tetapi kami mau tetap taat dan setia kepada Engkau, melakukan firman Tuhan, melakukan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami melalui firman yang kami baca tiap hari, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan, penghiburan, berkat yang daripada Tuhan, oleh karena kami dengan rela melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Tuhan bekerja secara luar biasa, terus menyertai, menolong kami dimanapun kami berada dalam keadaan apapun. Dan biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.